Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Alvin Nugracia Arya, and today I would like to share my opinions toward some issues related to Marxism and Frankfurt School theory that was discussed by Pak Agung last week in pop culture class. Nah, langsung aja. Marxism is a body of revolutionary theory with the purpose of changing the world. Intinya, tujuan dari Marxism itu merubah dunia gitu. Di teori ini kita bakalan kenal juga sama yang namanya mode of production. Yang mana kata Marx sendiri, hidup kita itu dipengaruhi atau diatur oleh mode of production. Mode of production di dalamnya terdiri dari base dan superstructure. Kalau bisa dibayangkan, superstructure itu kayak rumah ya. Bangun rumah kita, nah terus base-nya itu bawah tanahnya atau gudang bawah rumah kalian gitu. Nah, di superstructure itu ada law, education, religion, culture, and etc. Kata Marx, siapapun yang menguasai ekonomi atau base itu tadi bakalan bisa menguasai superstructure yang sudah aku sebutin di atas. Maka dari itu kita bisa lihat contoh nyatanya dari idol K-pop dan agensinya. Kan setiap idol itu ada entertainmentnya sendiri, agensinya sendiri. Biasanya agensi dari idol K-pop itu ngejual merchandise yang berhubungan sama idol mereka tentunya ke fanatiknya gitu. Dan fansnya itu kayak nurut semua untuk beli for the sake of their happiness gitu. Dan biasanya fans-fans ini tidak aware sama exploitation yang dilakuin agensi ke idolnya itu tadi gitu. Setiap bulannya biasanya memang akan selalu ada album baru atau upgrade merchandise baru gitu. Fans-fans akan beli terus tanpa tahu basic needs fans itu sendiri, beli semua barang itu untuk apa gitu. Nah, hal seperti ini sudah bisa diindikasikan sebagai suatu tindakan yang namanya false need. Biasanya dalam kasus kayak gini itu kita juga sebutnya sebagai commodity fetishism yang ada pada teori Frankfurt School. Teori Frankfurt School ini juga basicnya dari Marxism. Fetishism sendiri kalau diartikan itu blind devotion atau extravagant irrational devotion towards certain things. Kesukaan pada sesuatu hal secara berlebihan. Dan biasanya memang tanpa mandang basic needs-nya gitu. Dan rata-rata mengeksploitasi uang konsumennya. Contoh kasus nyatanya itu juga terjadi pada saya pribadi. Saya kan orangnya mudah haus. Nah, pada suatu hari saya pengen minum es teh dingin gitu. Nah, ini tuh basic needs-nya yang saya punya adalah pengen minum es teh dingin manis gitu. Karena saya pengen punya value of identity, jadinya saya lari ke Matos untuk beli Dum Dum Thai Tea seharga 25.000 gitu. Padahal juga bikin sendiri atau beli di warung yang pinggir-pinggir jalan yang seharga 5.000 itu juga sudah memenuhi basic need saya gitu, yaitu haus dan pengen minum minuman yang manis dan dingin gitu. Hal lain juga terjadi saat saya beli baju di H&M. False need saya adalah somehow to gain a value to myself, like it gives me sense of fashion gitu. Padahal basic need saya adalah pakai baju yang nyaman, regardless pakai brand yang sudah punya istilahnya nama lah di lingkungan. Pun beli di toko-toko distro yang biasa juga sama aja gitu. Seharusnya seperti itu. In conclusions, commodity fetishism is happen in our life, but we mostly do not aware how our action is affecting our daily lifestyle, decision making, and mindset. I think that's all my explanations about Marxism and Frankfurt School theory. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.